Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awe-Awe. Nah, kali ini Dik-Dik bakal menayangkan lagi nih masih dengan videonya Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi, yang bocah Indramayu mengeluh tentang jalanannya yang becek ke Pak Deddy Mulyadi. Padahal itu bukan kewenangannya Pak Deddy ya kalau ngebenerin jalan itu. Mungkin dari instansi lain mungkin ya, entah itu dari bupati atau gimana ya. Tapi anak kecil ini mengeluhnya kepada Pak Deddy. Oke, kita tonton dulu ya videonya. Pak Deddy Mulyadi, Pak Deddy, kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Deddy, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Deddy, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami, kami masih punya Pak Deddy, Bapak Aing. Nah, itu keluhan tadi dari anak kecil yang sedang melalui jalan yang 15 tahun belum pernah dibenerin itu jalan. Kasihan. Apalagi itu kalau banjir gimana itu. Kasihan juga ya. Kita tonton nih tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi setelah mengundang bocah SD ini. Ya sini. Oke. Nah. Bang Wei! Ya. Bang Wei! Ayo. Wah, oke, ya udah. Ya. Ya, Bapak tuh namanya siapa? Deddy Suhendang. Deddy Suhendang Indramayu ya? Indramayu. Kanan. Indramayunya mana? Eretan Wetan, Pak. Eretan Wetan ya. Kerjaan Pak Baba? Kerja serabutan, Pak. Tapi fokusnya di Eretan kan nelayan. Iya, tapi saya di daratnya, Pak, di supirnya. Oh, supir. Kenapa nggak jadi nelayan? Ya dari kecil nelayan, Pak. Ya, belajarnya di darat. Ini yang waktu itu ada di media sosial ya? Namanya siapa? Abi Raja Suhendang. Apa? Siapa namanya? Abi Raja Suhendang. Abi Raja Suhendang. Suhendang. Apa itu artinya dikasih nama panjang banget? Kok namanya nggak mirip nama Indramayu? Dapat ibunya sih, Pak. Oh, ibunya yang ngasih nama. Iya. Biasanya kan orang Indramayu tuh namanya siapa? Kalau perempuan, Fatimah. oh Fatimah. Kemudian Karmila. Iya kan? Suratmi, Tukiem. Iya kan, orang-orangnya keren-keren tuh namanya. Tarkiem, Wartiem. Sumina. Iya. Iya, ini namanya Abi Raja Suhendang. Abi Reja Abirah Jahra. Suhendang. Oh, Suhendang. Abirah Jahra Suhendang. Waduh, ibunya yang ngasih nama. Waduh. Jadi tinggalnya di mana? Indramayu Eretan Wetan Blok Empang. Indramayu Eretan Wetan Blok Empang. Eretan Wetan Blok Empang. Indramayu Eretan Wetan Blok Empang. Wah, tinggalnya di situ. Indramayu Eretan Wetan Blok Empang. Berarti RT-nya di desanya desa apa? Desa Eretan Wetan. Oh, Eretan Wetan. Kalau Eretan berarti kan dekat sama Mayangan ya? Mayangan ke sana lagi ke Arah Subang. ya. Nah, ya kan? Arah Pamanukan kan? Pamanukan, Mayangan. Kalau Eretan kan sebelah timur ke arah Indramayu Iya, kan? Indramayu. Tahu saya. Waduh. Sekolahnya kelas berapa? 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, udah gede kelas 2. Kemarin SMA kecil. Ini SD besar kelas 2. Oh. Kelas 2 SD ya. Oh, sekolahnya kelas 2 SD. Nah, kemudian jarak dari rumah ke sekolahnya jauh. Jauh.
berapa jam kalau jalan kaki? Ayo berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nyampe sekolah? Jam itu jam 7. Oh, berarti 1 jam. Nah, ke sekolahnya bawa uang jajan nggak? Bawa Berapa? 10.000. Pakai beli apa? Sarapan sama beli es. Oh, sarapan sama beli es. Nah, Pak Dedi sedang bertanya nih kepada siswa SD, jarak dia berjalan kaki dari rumahnya sampai ke sekolahan berapa jam? Sejam. Berarti nyampe itu sampai 8 kiloan kali ya. Kalau nggak 10 kilo kalau berjalan kaki. Buset, lumayan jauh juga ini perjuangan anak SD bisa nyampe ke sekolah. Gimana itu kalau hujan deras di situ? Keadaan jalan seperti itu ya. Kasihan, mudah-mudahan ini ada solusinya nih dari Pak Dedi. Kita tonton lagi ya videonya. Ini masalah. Sarapannya di mana? Kantin. Di kantin. Apa aja sarapannya? Nasi kuning Nasi kuning sama sama berapa itu nasi kuning? 3.000. 3.000. Nasi kuning berapa? 3.000. Nasi kuningnya 3.000. Terus Esnya 1.000. esnya 1.000 jadi 4.000. Yang 6.000 beli apa? Jajan. Jajan apa? Ciki. Ciki. Terus Udah. habis aja 10.000. Oke. Kalau bawa bekal dari rumah 10.000 dapat apa makan? Telur 1 2.500. Kalau nasinya sudah ada, ya kan? Tambah ayam goreng. Ayam goreng beli yang 1 ekor 50.000. Kalau untuk 1 orang itu bisa 5 hari dibagi 5 potong 6 hari. Bahkan 40.000 pun kalau di kampung gede. Ayo, uang yang 10.000-nya kumpulin, beli ayam, makan ayam goreng. Sehat nggak sama badan? Makan ayam goreng sehat nggak? Tahu. Makan telur sehat nggak? Tahu. Makan ikan sehat nggak? Sehat. Sehat. Makan ikan sehat, makan telur sehat, makan ayam goreng sehat. Kalau makan ciki-cikian? Enggak. Enggak. Kenapa dimakan? Kalau pagi-pagi sudah makan es, minum es, sehat nggak? Enggak. Sekolahnya ngajarin nggak sih gurunya? Ngajarin. Ngajarin. Tapi kenapa? Ayo. Nah, oke. Dari rumah biasanya berangkat ke sekolah sama siapa? Sendirian. Loh, waktu itu di gambarnya banyakan. Ya, Hah? waktu masih sekolah di Cibiuk Mama sendirian. Iya, yang waktu ada pakai video, yang videonya siapa? Paman. Pamannya yang video. Kamu nggak punya HP kan? Punya. Kelas 2 SD pakai HP buat apa? HP-nya ayah. Ya nggak punya dong. Nggak boleh main HP. Oke? HP-nya buat ayah aja, kamu nggak boleh. Anak Pak Gubernur juga nggak boleh main HP. Kalau main HP langsung, nggak boleh. Ya? Jadi itu yang video paman. Ya kan? Emang kenapa di video segala? Bukan. Supaya jalannya bener. Oh, jalannya bener. Selama ini jalannya kenapa? Rusak dan licin. Rusak dan licin, ya kan? Jalannya gede apa kecil? Kecil. Jalannya jalan desa apa jalan kabupaten? Desa. Kayaknya jalan desa deh itu. Iya. Jalan desa ya? Jalan desa. Jalan desa. Desa eretan, wetan. Udah ngomong belum sama Pak Kadesnya? Belum ya? Sama papanya tanya. Kan ada dana desa. Udah ngomong nggak sama Pak Kadesnya? Jalannya jelek. Udah ngomong belum? Oke. Nah, bener nggak di kampungnya itu kena banjirop kata Pak Bupati Luki Hakim? Bener. Bener. Kapan banjiropnya? Kalau datang tuh jam 7. Oh, jadi tiap hari? Tiap hari ada banjirop. Tinggal berapa rumah di situ? 25. 25 rumah. Terus
25 rumah. Di situ mangrove-nya masih ada nggak? Tanaman mangrove tahu nggak? Tanduran kan. Oh, Masih ada. Pantainya rusak kenapa? Banjirop berarti kan pantainya rusak. Kenapa? Tadinya. karena air laut. Iya, bukan air laut. Sebelum kan air laut tuh biasanya dihalangin sama pohon kelapa. Ada pohon cemara ya. Ada. Biasanya kan, atau ada mangrove, aman. Dulunya dibikin tambak. Enggak Pak, jadi gini, kan pesisir kan dulu mah jauh waktu saya kecil tuh, jauh sekali dari. Sekarang pantainya makin pantai terkikis. semakin terkikis. Nah, karena makin abrasi. terkikisnya garis pantainya kan biasanya ada tanaman pelindung. Ya di situ ada mangrove Pak. Terus? Cuman semakin terkikis semakin terus. Nah di belakangnya ke sini ke daratan kan ada empang-empang tuh Pak. Masalahnya itu kan, Iya. karena bibir pantainya dibuat tambak-tambak. Kalau dulu mah jauh Pak. Jauh. Jauh. Nah terus pasir juga masih banyak kan, pasir pantai masih Sekarang banyak. dibuat empang-empang. Kalau dibuat empang-empang kesininya Pak, ke tanahnya itu kan. Cuman ya Empang-empangnya berpengaruh nggak pada bibir pantai? jauh Pak. Oh, jauh. Dulu, sekarang makin dekat. Makin dekat. Karena bibir pantainya mengalami pengikisan karena banjirop. Iya. Makanya kan pertanyaannya, tanaman-tanaman pelindungnya pada kemana? Ya masih ada sih Pak. Masih ada. Masih ada. Cuman kan ada artinya gini Pak, untuk kalau pendaratan kan, kalau misalkan kita musim barat, terkikisnya tuh seperti itu. Oh. Kalau musim barat tuh Artinya ada kerusakan pantai nggak? ada Karena manusia, karena alam. alam. Manusia ada nggak ngerusak pantai di situ? Nggak ada, Bikin Pak. tambak, nebangin pohon. Kalau bikin tambak sih ada, dari dulunya juga ada Pak ya. Cuman jauh dari lautan Pak. Dari pantai itu jauh. Nah, cuman kekikisnya itu sama alam tuh kalau musim barat. Kalau musim barat kan ombak kan kencang Pak. Iya, Ngabis tapi udah. kalau pantainya nggak terganggu sih biasanya aman. Pasti pantainya terganggu. Iya. Kalau bikin tambak kan dulu berarti nebangin pohon mangrove. Yang Iya, nebangin pohon pelindung dibuat tambak karena merasa jauh, kan gitu loh. Nah, kemudian dulunya berapa kampung? di lokasi saya itu dulunya kan penggareman Pak ya. Jadi tani garam. Nah, di situ kan dibikin rumah. Nah, terus kesininya setelah saya pindah ke situ, itu kan lama sekali ya. Saya waktu kelas 4 SD kalau nggak salah pindah ke situ tuh. Enggak, saya nanya. Dulu di situ temennya banyak, temen sekampungnya. Banyak. Sekarang pada kemana teman sekampungnya? Ya masih banyak. Udah pada pindah nggak sebagian? Belum. Belum. Nah, di situ di teman sekampungnya ada berapa rumah? Ada 25. 25 rumah. Nah, kemudian 25 rumah itu kata Pak Bupati Luki Hakim dan nanti dibantu oleh gubernur, itu mau dipindahin. Kamu mau nggak pindah rumah? Mau. Dibangun jalan juga ngapain? Kalau rumahnya nanti hilang oleh banjirop, ya kan? Mau dipindahin? Mau. Ya udah, kalau dipindahin jalannya nggak usah diperbaikin, kita pindah saja. Rencana pindahnya mau kemana katanya? Kemana aja. Wah. Nah, ini akan dibantu nih sama Pak Deddy Mulyadi, dikasih solusi, katanya disuruh pindah rumah aja. Jadi nggak dibenerin jalannya ya, kasihan karena takutnya nanti banjir, mungkin untuk pencegahan banjir juga kali Pak Deddy. Oke, kita tonton lagi ya videonya. Nanti saya tanya Pak Bupati Luki Hakimnya, ini rencananya mau kemana? Oke. Nah, kemudian ini sekolah terus nih tiap hari. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi gubernur. Jadi gubernur, luar biasa, hebat dong. Itu dibilang Pak Gubernur jalannya jelek. Nah, itu disuruh siapa ngomong begitu? Enggak, itu aku maunya waktu itu tuh jalannya tuh dibenerin. Kok ngomong nyampein ke Pak Gubernur disuruh siapa? Paman. Oh, disuruh paman diarahin, ya kan? Disuruh ngomong, gitu loh. Harusnya kalau jalan desa ngomongnya nih Pak Gubernur, Pak Kades, paling tinggi Pak Bupati. Aku telepon bupatinya ya, mudah-mudahan diangkat. Nanti mau dipindahin kemana? Tanya Pak Bupatinya ya. Nanti ngomong langsung bupatinya.
Pak Bupati, ini ada nih warganya yang kemarin jalan kaki. Kamu ngomong mau dipindah, kan udah disampaikan mau apa namanya relokasi ya? Nah sok tanya ke Pak Bupati mau relokasinya kemana. Nanti dibantu Pak Gubernur juga. Pak Bupati udah nganggarin 5 miliar. Nanti dibantu. Tanya, ini Pak Bupatinya ngomong. Pak Bupati, Pindahnya kemana? Pindahnya dekat ke seberang jalanan Panturanya, jadi nggak jauh dari tempat tinggal, tapi nggak banjir yang penting. Iya. Jauh, paling cuma pindahnya 500 meter. Oke, nggak jauh katanya pindahnya. Udah, mau pindah nggak? Sok bilang ke Pak Bupatinya mau pindah. Mau pindah. Bilang terima kasih Pak Bupatinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupatinya. Nih bapaknya, udah. Namanya siapa? Abira Zahra Suhendang. Panjang namanya, nggak sesuai nama Indramayu, Pak Luki. Abira Zahra Suhendang. Biasanya wong Indramayu tuh namanya Samina. Kartiam, Tukiam. Kan saya juga Indramayu, saudara saya banyak namanya itu. Ayo, udah bilang ke Bupati cita-citanya pengen jadi apa? Gubernur. Pengen jadi gubernur loh cita-citanya. Makanya jadi gubernur sini. Sini. Oke, pengen jadi gubernur. Nggak langsung bupati dulu, ini langsungnya gubernur, nggak bupati dulu. Iya. Pokoknya nih Pak Bupati punya rakyatnya hebat-hebat. Pokoknya nanti kita bantu Pak Bupati. Nanti Bupati WA-in proposal kebutuhannya berapa ya? Ya. Oke aman. Warganya kerjasama terus. Ya, salam Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Bupati, terima kasih. Tuh, udah. Nah, itu tadi Pak Dedi langsung menanggapi ya keluhan dari siswa SD ini nih. Tadi Gubernur Jawa Barat Pak Dedi sudah berkoordinasi nih sama Pak Bupati. Alhamdulillah langsung direspon. Mau dipindahin katanya, mau direlokasi. Dipindahin rumahnya, alhamdulillah ya. Langsung dikasih solusi. Nah, Dik-Dik senang nih kalau punya pemimpin-pemimpin yang seperti ini nih. Langsung cepet tanggap gitu, langsung direspon dengan baik gitu. Ketika ada keluhan dari warganya, dia langsung sigap gitu menanggapi. Nggak pura-pura nggak ngeliat dan pura-pura nggak ngedenger ya. Alhamdulillah ini mah pokoknya Pak Dedi mah bager, sudah memberikan solusi kepada warga Indramayu ini ya. Terima kasih, mungkin itu aja ya yang bisa Dik-Dik sampaikan. Salah datangnya dari Dik-Dik. Hampura nih ya kalau ngomongnya belepotan. Terima kasih, hatur nuhun. Jangan lupa di like and di subrek